Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Emosi WordPress dengan bagian Elementor. Oke, untuk topik saat ini kita akan belajar mengenai layout website. Oke, sebelum kita masuk pada layout website, tentunya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan website layout itu, yaitu merupakan sebuah pola atau kerangka kerja yang memang dia mendefinisikan terkait dengan struktur yang ada di dalam situs web, di mana memiliki peran untuk penataan informasi yang terdapat pada di situs web yang kita akan buat atau situs web milik kita, ya, ataupun web untuk situs web maupun pengguna. Nah, selain itu juga memiliki website layout yang berstruktur memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna. Oke, pengenalan dari WordPress Themes itu sendiri. WordPress Themes itu merupakan satu komponen yang ada pada WordPress plugin dan memang itu adalah komponen yang paling penting. Dalam WordPress Themes ini merupakan sebuah tema yang memang mengubah sebuah desain dari sebuah website dan juga mengubah WordPress Themes ini secara otomatis akan merubah semua tampilan atau layout yang memang dilihat oleh pengunjung website kita nantinya. WordPress juga menyediakan ribuan, bahkan banyak sekali yang tersedia secara gratis terkait dengan tema yang ada, bisa kalian manfaatkan untuk membuat tema di WordPress itu sendiri. Oke, fungsi dari WordPress Themes itu yaitu yang pertama untuk mengubah tentunya penampilan interface yang ada di dalam website agar terlihat semenarik mungkin. Nah, fungsinya juga diibaratkan terkait dengan ketika kita mau meng-custom apa-apa saja yang ada di dalam website kita, misalnya dalam artikel atau news ataupun menu-menu yang lainnya kita bisa custom. Nah, di dalam WordPress Themes ini sendiri, administrator juga bebas untuk memilih dan menggunakan themes yang tersedia di WordPress untuk meningkatkan visualisasi video, visualisasi web yang akan dikelola. Oke, jenis-jenis dari WordPress Themes itu memiliki dua jenis ya, yang tentunya kita harus sebagai belajar kita cari yang free aja, yang gratis. Dan ada juga yang memang WordPress Themes yang berbayar atau bisa kita sebut dengan premium. Nah, kalau yang gratis itu terbatas ya dengan fitur yang ada, yang namanya juga gratisan. Nah, kalau kita premium biasanya harganya kisaran 20 sampai 100 US dollar. Dan itu memiliki fitur yang lebih lengkap dan terus dikembangkan dibandingkan dengan yang free themes. Teman-teman sekalian, ketika nanti misalnya teman-teman membuat website sendiri, kalau belajar saya sarankan untuk yang free themes. Tapi kalau untuk mengembangkan website yang ada di organisasi teman-teman juga harus mempertimbangkan penggunaan yang free themes, ya, harus pakai yang premium themes karena agar lebih memiliki fitur yang lengkap dan bisa dieksplor banyak. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjutnya terkait dengan jenis WordPress theme, yang pertama free, yaitu memang ada kekurangannya ya. Yang pertama itu ya cara diupdate dan kadang juga bermasalah, terutama saat update pada WordPress yang misalnya dari versi sebelumnya ke versi yang sudah ada. Nah, kira-kira juga ketika free themes itu juga ada yang beberapa tidak support ya, tidak support. Nah, kalau pakai yang premium, kita sering mendapatkan updatean untuk pembuatan themes ya, pembuatan themes, dan juga selalu memastikan themes itu dapat berjalan sesuai dengan versi web yang WordPress yang terbaru. Serta pada premium itu juga memiliki support system yang baik, bisa bertanya juga kepada admin ya, atau kesulitan ketika kita mempunyai masalah atau konflik dengan plugin lain, kita dapat memberikan atau dapat diberikan support system dari administratornya. Oke, untuk instalisasi WordPress theme itu ada dua ya. Yang pertama itu search dari repository dari WordPress yang kita gunakan. Ketika kita kemarin sudah melakukan instalisasi, itu berarti kita
bisa mencari repository di WordPress-nya. Yang cara yang kedua itu kita mengupload file dari WordPress seperti biasa, WordPress theme dalam bentuk zip yang sama seperti ketika kita menginstal WordPress ketika upload dari file. Nah, berikutnya metode ya instalisasi WordPress theme itu ada 3 metode. Untuk yang metode pertama, maksudnya metode search and repository WordPress, kita masuk sebagai admin ya di dashboard kita, baru kita memilih menu yang ada di appearance dan kita milih menu untuk themes. Di situ kita bisa melakukan pencarian. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ketika kita mengklik tombol menu, maka kita akan mengaktifkan 2016 ini sebagai themes kita di dalam WordPress. Kalau kita ingin mencari ya kita gunakan teks search box ini ya untuk melakukan pencarian. Oke, nah ini pilih tema yang diinginkan. Tema juga bisa difilter berdasarkan popularitas, bisa didasarkan dengan updatean yang terbaru dan juga favorit serta yang lainnya. Oke, jika teman-teman menemukan misalnya belum ada tema yang cocok ya, maka bisa juga masukkan keywordnya ya, keywordnya di dalam search box-nya ini. Kita misalnya mencari tema wedding ya, silakan mencari untuk melakukan pencarian dalam search box-nya ini. Nah, ketika sudah dapat, baru kita lakukan button klik di install. Untuk yang cara kedua, kita install WordPress theme dengan metode upload file dari WordPress theme dalam bentuk zip. Ini sama, masuk ke admin dulu, baru kita pilih ke menu appearance. Di dalam menu appearance, kita pilih menu themes yang seperti tadi, cuma kita tidak searching ya, tapi kita tambah untuk add new. Ya, add new. Nah, berarti di dalam tema, kita bisa mengupload tema dari sini, atau upload filenya di dalam button ini, upload themes. Nah, setelah itu kita memilih file zip yang kita punya, dan setelah kita pilih, kita install now. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ini klik tombol ketika sudah diupload, nanti ada aktivasi. Kita pilih aktif, berarti kita sudah menggunakan tema WordPress yang kita upload sebelumnya. Oke, berkaitan dengan header WordPress ya, ketika kita sudah memilih layout theme-nya, kita masuk kepada header WordPress. Nah, header WordPress ini merupakan salah satu elemen penting juga ya, yang berfungsi untuk menampilkan informasi kunci dari sebuah website. Header ini juga adalah tampilan pertama kali ketika ada pengunjung ya yang mengunjungi website kita. Nah, untuk konfigurasi header di dalam WordPress itu kita masuk ke dalam tampilan dashboard admin ya. Selanjutnya kita klik customize ya. Di dalam menu appearance kita klik customize. Setelah klik ke customize, kita bisa masuk kepada site identity. Di dalam menu tersebut terdapat menu yang bisa merubah gambar lainnya seperti kita menambahkan icon atau menambahkan logo dalam website kita dan juga menambahkan banner yang kita inginkan. Oke, jika perubahan sudah dilakukan, maka klik tombol publish atau save sebagai draft jika ingin menyimpan perubahan dan belum dilakukan publikasi. Biasanya kalau saya save dulu ke draft, habis itu saya lihat kalau preview, kalau sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru kita klik untuk publish. Berikutnya, selain header WordPress juga ada footer. Nah, footer ini juga termasuk elemen penting yang berfungsi juga menampilkan informasi tambahan untuk kredibilitas dari sebuah website. Biasanya posisi footer itu kan berada di paling bawah ya. Dia mengindikasikan terkait dengan catatan-catatan informasi yang krusial, misalnya tempat kantornya atau alamat kantor, copyright, privasi policy, kepemilikan, hak cipta, dan link-link tambahan yang lainnya, misalnya ada kerjasama dengan organisasi lain, itu bisa ditempelkan di dalam footer WordPress. Nah, bagaimana kita menggunakan konfigurasi
footer yang ada di WordPress, ya kita masuk kepada menu appearance dan kita memilih customize. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita pilih. Nah, salah satunya adalah widget. Nah, widget ini ketika kita klik di dalam menu tersebut terdapat menu yang bisa kita mengcustom tulisan footer yang kita ingin tambahkan. Misalnya kita about this site, ini kita bisa menambahkan map-nya, kita bisa menambahkan alamat kantor, dan yang lain-lain sesuai dengan informasi yang ingin ditambahkan di dalam footer kita. Jika perubahan sudah dilakukan, maka bisa klik tombol publish. Kalau ingin melihat preview dulu, ya kita save draft ya, jika ingin menyimpan perubahan dan belum ingin dipublikasikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik pada layout di website. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.